Halo Debers, balik Halo. lagi di sekarang kita musim kedua dong, bukan Musim kedua. minggu lagi. Musim kedua ya. Musim kedua. Tapi dan, ini kan berarti tag keempat ya, empat ya. Di musim 2 ini keempat nih. musim kedua episode 4. Empat ya. Ya, dihitungin nih. Masih bisa dihitungin. Iya, biar kemarin lu bilang di episode ketiga katanya ada bintang tamu. Kenapa kita jadi Iya berdua doang? bener. Tapi ya kan lu bilang lu enakan berdua. Oh, iya. Kan dua lebih baik. Program KB. Program ya. KB kita. Tapi kalau misalnya ada maksudnya bintang tamu ya kita sangat senang sekali untuk membantu baca berita baru. Ketawa tuh udah gak sanggupnya. Enggak, sebenarnya disclaimer aja karena memang ini kan awal. Iya. Jadi ya bintang tamu bakal kita undang lagi nanti, ada segmen lagi nanti bintang tamunya, cuman mungkin di bulan depannya. Episode ini Karena nanti kita ada spesial episode ya, Le. Iya, kita Ditunggu aja nanti Debers ada spesial episode selama 1 bulan full. Kira-kira ngebahas soal apa? Nanti aja. kayaknya Pasti. ngerokok enak Iya. juga. Boleh silakan. Boleh ya, Silakan. sorry ya ini Enggak kalau apa-apa, enggak usah minta maaf. enggak, takutnya ada Apa? anak kecil yang Oh iya nonton. benar. Oke. Anak kecil jangan ngerokok ya. Iya, jangan ngikutin Nggak kita. boleh ya. Ini Mas Bimo udah gede soalnya. Iya. Udah. Klik. Nyalain Apa? dulu koreknya. Oke. Sebentar ya. Iya, Debers, jadi informasi aja kalau Mas Bima itu emang dari kemarin udah nggak ngerokok soalnya. Sekarang lagi ngerokok lintingan nih, Debers. Wih, gila tarikannya gitu banget. Ini Lu tuh kayak ini ya, Gole. Lu coba deh kali-kali live Instagram gitu terus kayak ngerokok. Ini kan lu tingwe kan? Iya. Jadi Mas Bima tuh lagi sering ngelinting nih. Debers Linting nih. dewe bukan Iya, ngelinting dewe kan Itu- bahasa Indonesianya kan sendiri. Iya, sendiri. Ngelinting sendiri. Jadi rokoknya ngelinting sendiri. Heeh. Coba deh, Le, kali-kali live Instagram. Heeh. Cara Ini ngapain ngelinting. tuh? Oh, cara ngelinting yang bener tuh Kayaknya udah gimana? banyak itu di Oh, udah YouTube. banyak. Gua juga Oh, udah ngeliat di banyak. YouTube, iya. Oh, tips and triknya udah banyak. Nah, yang nggak banyak tuh live Instagram yang kalau Mungkin ntar bisa gini deh, gue bakal ada mungkin ya ada ini mah udah gila aja ini mah. apa? Tunggu sebentar ya, gue ke warung dulu, kopi gue tinggal gitu. Oh, itu Anjing, tahu tuh gua. itu tai. Anjir juga tuh. Di YouTube kan orang beli kok, orang minum kopi. Ntar gua beli ke warung dulu. Kopi taruh. Udah ditinggalin men 2 jam ya. Le? Iya. Dan Gila itu ya. orang gabut semua. Tapi itu ide yang out of the box, Le. Iya. Gak semua orang bisa kepikiran kayak gitu. Iya. Sama aja kayak video yang lu tau kadang diem 2 jam tau gak lu? Ada yang dia Ada diem ya? cuman gitu doang tuh di kamera 2 jam kagak ngapa-ngapain. Ada Sama ya? nih, Ada sama kan ya? nih. Lu tahu Ada. nggak? Ada video juga dia kata dia cuman dia nge-react video dia lagi makan snack sendiri nonton. Apa coba anjing. Iya, pada akhirnya kan banyak orang yang kira apa ya, karena kegabutannya mereka Iya, bikin video di Instagram, di YouTube yang akhirnya secara tidak sengaja dan tidak direncanakan mengundang banyak respon positif buat orang gitu Iya. kan. Ya itu positif sih menurut gua, menghibur ya. Menghibur. Walaupun gak mungkin gua nonton 2 jam sampai habis gua ngejogrokin kopi sebenarnya. Nggak mungkin juga. Sama lah sekarang lagi rame banget soal Instagram live-nya Bunda Korla. Le. Oh, Lu tau nggak? Gue nggak sempet Nah, ikutin ngikutin ya. ya. Cuma itu agak rame karena banget, parah. karena ketiban dengan kasus KDRT yang mungkin itu cukup sangat mengganggu sekali. Itu berita itu menutupi banyak banget sekali berita di luar sana. Iya. Jadi lagi berita yang happening segala macam tuh sama berita KDRT itu yang pada akhirnya ya damai-damai juga sih gitu kan. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya. Dan kenapa harus lapor polisi dulu? Oh, Kenapa tidak dirundingkan dengan keluarganya? Gitu, itu yang lebih baik. Waduh, Gak itu- usah harus lapor ke instansi kepolisian Iya, yang iya. akhirnya memicu se-Indonesia jadi prihatin. Iya, betul. Nah, sampai-sampai emak gue lupa masak gitu. Jangan sampai gitu. Kalau bisa Emang lu masuk, Le? Lu masuk ke malu? Enggak sih. Oh, enggak juga. Gua cuma kasihan aja enggak, tapi gitu. kalau misalkan lupa masak logis sih. Iya. Karena itu wah itu gila sih waktu kemarin berita tuh 2 orang itu semua tuh gue pribadi tuh gue langsung kayak ayo Allah, kasihan banget ya ini orang baik-baik, baik hati segala macem. Terus kayak udahlah ini gak usah dimaafin lah nih cowok gini gitu. Kita nggak usah sebut inisialnya karena Debers juga mungkin udah berpaham. Iya, pokoknya itu yang penyanyi dangdut itulah pokoknya inisialnya Lesti. Oh itu Udah sebutannya. namanya. Iya itu pokoknya intinya itulah. Itu kemarin berita itu tuh nutupin berbagai macam berita. Iya, Le. dari yang Ferdi Sambo bahkan sampai yang ini yang tadi kita mau bahas ini Bunda Korla ini gue makanya nggak tahu. Iya. gitu. Nah ini kemarin baru happening banget nih Bunda Korla. Iya. Jadi sebenarnya tipikal live-nya dia tuh sebenarnya udah banyak banget. Oh gitu. Ya kayak di TikTok, kayak apalagi kalau lu tahu ada platformnya Bigo
Itu Iya. tuh termasuk platform yang live juga dan itu banyak banget yang kayak gitu, bahkan sampai vulgar pun banyak. Dan ini termasuk sebenarnya kurang lebih kayak gitu juga kan, kayak Iya. yang ngoceh aja di depan kamera gitu kan. Oke. Cuman yang uniknya dari Bunda Korla ini ada sisi di mana dia tuh menggambarkan bahwa dia suka ada kayak ya menghibur orangnya dengan cara dia sendiri gitu Le. Kayak dengan logatnya dia, dengan apa gimmicknya dia, dengan tadi cara gue juga joget-jogetnya dia. sedikit ngelihat di googling Bunda Korla itu lebih ke maksudnya logat Medannya itu Medan banget walaupun dia udah di Hamburg dari tahun 99. 99 ya waktu pas krisis moneter. Betul, Betul, ternyata betul, Medannya betul. masih Iya masih kental Masih dan kental memang orangnya banget. dasar entertain Iya. mungkin kali ya, menghibur gitu, gitu. iya. Nah ini kita bakal sedikit aja sih bahas soal Bunda Korla. Siapa sih sebenarnya Bunda Korla itu? Ya, Jadi Bunda boleh. Korla itu sebenarnya belakangan ini sering muncul kan ya. Tadi Iya. kita sempat singgung tadi Iya. di Instagram, bahkan sempat trending di Twitter juga. Jadi sebenarnya siapa sih Bunda Korla, Le? Lu mau jelasin apa gue jelasin nih? Lo jadi ber. Oh, gua jelasin. Bener-bener ini. Ini gua kasih tau ke lu ya. Ngebleng. Boleh. Gue kasih ke lu ya, lu kan boleh. belum tahu nih katanya. Jadi pemilik nama lengkap Cynthia Korla Priscilia ini lahir pada 9 September 1974, which is Oke. kalau sekarang 2022 berarti umurnya berapa Hampir itu? 50 lah. Hampir 50. udah, Belum, udah. belum Oh, dong. belum, 48 48 ya. Iya, 48. 48 tahun udah cukup. Ya udah hampir 50 tahun gitu kan. Dia masih eksis banget. Ia berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saat ini Oke. Bunda Korla tinggal di Hamburg, Jerman. Tadi yang lu bilang ya. Iya. Jadi Bunda Korla juga pernah berkarir di dunia hiburan tanah air. Pernah di gitu. Indonesia. Di dahulu ia pernah menjadi model video klip dan menjadi pemain figuran. Jadi memang dasarnya udah entertain sebenarnya. Gitu. Cuman sekarang mungkin udah ada platform medianya buat joget-joget segala macam, bisa buat lebih show off tanpa harus ada effort lebih. Datang-datang ke media, mereka bisa langsung hype di media sosial. Nah, Bunda Korla sendiri mulai mencuat ketika live Instagram viral di media sosial ya. Oke. Gaya bicara cepat ceplosnya dan ekspresif jadi salah satu ciri khas yang dipakai disukai para warganet dari Bunda Korla. Selain itu dengan aksen Medannya dan tidak takut untuk berkomentar terkadang bikin orang semakin relate dengan keadaan. Hanya itu Bunda Korla juga sering memainkan dangdut di sela-sela Instagram live-nya. Nah kan bener, jadi sebenarnya konten-konten gini tuh udah banyak sebenarnya. Oh, udah banyak. Iya dong, kayak lu sering lihat kan kayak misalnya di Instagram live-live yang mohon maaf kayak joget-joget segala macem. Cuman konteks jogetnya jadi bukan vulgar Bunda Korla tuh. Oh, Jadi gitu. jadi bener emang Oke. naikin mood lah kasarnya gitu, naikin mood orangnya nonton gitu kan. Mungkin ini Hmm? ntar gua kalau misalnya abis ini bakal searching deh apa sih apa kalau Lu mau live juga? kayak juga Tapi jangan goyang-goyang lah, jijik kayak gue. Bahkan dalam satu siaran langsungnya di Instagram jumlah penonton mencapai lebih dari 234.000 penonton. Wow. Menurut Bunda Korla di Instagram juga cukup banyak, itu mencapai 2,3 juta. Itu beritanya pada saat tadi gua cek tuh udah hampir 2-3 jutaan kalau nggak salah, udah hampir jutaan lah ibaratnya, tapi belum 3 apa 4 ya gue lihat ya. Pokoknya udah sampai jutaan lah. tapi Buat orang yang udah verified belum? belum, nah Belum. itu belum Oh. verified. Ya itu gua nggak tahu lah ya regulasi Instagram Iya. seperti apa. Cuman udah jutaan tuh udah luar biasa lah, Iya. gila. Nah Dengan itu live berapa kali dengan joget dangdut, maksudnya semutnya dia dengan dapat menaiki follower sampai tinggi Banyak itu. ya lumayan sih, berarti Iya, emang tapi nggak negatif ya. Iya, Artinya tapi itu nggak positif negatif, maksud positif gue. sekali. Jadi bukan sensasi yang negatif menurut gue yang dibuat sama Bunda Korla, tapi lebih kayak gue bilang tadi, akhirnya jatuhnya di menghibur buat kita semua Iya, gitu. Gue pun mungkin- pertama kali lihat live-nya juga menghibur sih. Coba ditonton ya, gue rekomendasiin lo. nggak apa-apa. ntar Anjing, ya, gak kalau rekomendasiin lu- film bangsat. Enggak, lu dia kalau jam berapa? Gue juga gak ada jadwalnya lagi. Nanti sih kita cari tahu aja kali ya bareng-bareng Le. Nobar apa nobar. Mungkin ntar gue bakal cek di komen-komenannya, pasti ada aja itu masalahnya warganet yang bilang Bunda live lagi dong, Bunda, itu pasti udah ada, pasti ada. Karena banyak. ketiban aja sama yang centang biru. Iya banyak orang. Ya itu penonton aja centang biru semua Le. Oh gitu. Iya, Oh, makanya oke. buset itu bener-bener luar biasa banget sih. Eh, Oke, nanti selanjutnya kita bakal bahas lagi soal dunia entertainment. mm, Karena emang tema kita di entertainment ya Le, di minggu keempat ini. Iya. Jadi tadi singgung sedikit soal Bunda Korla dan mungkin nanti kita bakal cerita-cerita juga, sharing-sharing juga soal pengalaman apa yang kita alami di dunia entertainment. Ya, Boleh lah, boleh, pernah boleh, lihat boleh. apa segala macam di entertainment ya Le. Iya. Oke, stay tune di BBB.
Halo Debes, Halo. balik lagi di segmen kedua. Yes. Ya, Tadi kita tadi ngebahas Bunda Korla ya. Le? ya Bunda Korla. Tapi lu pernah nggak sih ngelihat kayak live IG yang kalau gua ini ngomongin soal konten Instagram ya, selain live IG-nya Bunda Korla, maksud gue terkadang memang pencarian kita di Instagram kan beda-beda Iya, setiap orang beda-beda. kan. Minat kan ya, minat dari orang beda-beda. Dari orangnya. Kalau dari lu apa minatnya biasanya kalau di Kalau Instagram? biasanya di Instagram gue itu adalah review makan. Makanan. Makanya badan gue melebar seperti ini gitu. Iya, berarti lebih ke makanan ya. Iya, lebih ke makanan. Kalau gua kan ya sebenarnya kurang lebih sama sih. Mungkin karena biasanya kan gitu suggestion ya dari iya. follower dan following biasanya Iya. kan. Nah, yang gue bingung, gue pernah waktu itu kan gue ada satu momen gue mau bikin TikTok lah. Oke. Karena buat kepentingan DB juga waktu itu. Mau bikin bukan DB, sorry, buat kerjaan waktu itu. Iya. Bikin TikTok, dipaksa untuk bikin TikTok karena harus upload konten di TikTok. Yang gue bingung kan kalau nggak salah tuh kalau bikin media sosial awal kan Iya. ada lu suka minat di mana nih gitu kan, misalnya kayak gitu. sport, entertainment segala macam Oh kan. iya, ada Padahal tuh pilihannya, ada jelas-jelas gue pilihannya. milih musik, entertainment sama sport kalau nggak salah. Kalau gua nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah 3 itulah. Tapi pada akhirnya pas gue bikin isinya kriminal ya, kayak begal, kayak itu gitu-gitu. Gitu sih. Makanya kan gua anjir ini ibaratnya kayak apa sih namanya? Algoritma ya. Algoritmanya apa sih gitu, gua nggak ngerti gitu Iya. kan. Makanya kata gue nih orang-orang bilang biasanya kalau yang muncul itu berarti lu karena lu suka nonton itu gitu kan. Iya, banyak yang bilang begitu juga sama. Iya, Makanya tapi gue bingung teman gue Nah. kalau lihat gue goyang-goyang semua TikTok. Kok gue nggak ada ya? sama. Tapi ya menurut gua ya cukup bersyukur juga dengan konten yang ada di Instagram gua soal makanan aja. Iya, positif ya. Positif Padahal pengen yang lain ya, Le. Enggak maksudnya Kalau- pengen kayak review ya, motor mungkin gitu-gitu. Ya review motor atau review mobil itu kan Iya. ya edukasi juga. Review motor yang dalam mobil gitu ya, Le. boleh itu. Iya, dikirim tuh. Oke. Iya, ngomongin tadi soal si Bunda Korla tadi sebenarnya masih ada kelanjutan lagi dan cukup ngebuat gua ngerasa kayak ih gila ya dampaknya kayak gini Iya, banget. berarti positif. Positif Survive-nya banget karena di satu tinggi. momen ini tuh menurut gua ini harus dipatut diangkat topi lah buat Bunda Korla walaupun dia nggak mengarah ke sana, Iya. cuma secara tidak langsung ternyata membawa dampak positif banget buat sebagian orang, khususnya buat salah satu pasien di rumah sakit ini. Oke. Karena menurut psikiater dan edukator kesehatan mental Dr. Zulfia Oktanida Syarif SPKJ sampai mengucapkan terima kasih banget kepada Bunda Korla, Le. Alasannya karena ada pasiennya yang mau melakukan self harm dan bunuh diri. Self harm tuh yang ini suka nyat-nyat diri. Jadi suka menyiksa diri gitu, benerin kepala segala macam gitu. Dan akhirnya nggak jadi, Le, karena nyaksiin live IG-nya Bunda Korla. Lu bayangin, Le, dia lagi stres, ya Allah gua pusing sih. Kan kalau self harm itu kan biasanya penyakit ya, maksudnya karena iya. bukan tergantung apa sih namanya? Kayak kecenderungan. Jadi kalau udah nggak stres dikit tuh langsung nyiksa diri lah Nyiksa gitu. diri. Lu bayangin kayak Nah. gitu tiba-tiba orang kan biasanya pengobatan itu kan lebih kayak hiburan buat mereka, kayak buat misalkan hiburan, ya mohon maaf ya, misalnya kayak contohnya banyak yang negatif akhirnya minum-minum atau segala macam gitu kan, clubbing dan lain-lain buat mereda sih itu ya semua. buat ngilangin mungkin ya itu gangguan Iya, psikisnya tadi itu kan. tadi, Tapi ini ya. dengan cara ngelihat live IG-nya Bunda Korla aja dia langsung wah gila gue semangat. Ibaratnya gue balik ke gue nggak sampai self harm dan nggak sampai Iya. bunuh diri. At least kalau bunuh diri kan ya udah lewat Iya, gitu maksud lewat. gue. Dan ini self harm aja nggak jadi, apalagi self bunuh diri nggak bakal Iya. jadi gitu, Le. Maksud gue jatuhnya itu sangat positif banget gitu. Apalagi, Le, Jadi sebagai dokter kejiwaan yang berpengalaman, dia menilai Bunda Korla bukan sosok yang sedang alami stres. betul. Alasannya karena Bunda Korla masih bisa beraktivitas sehari-hari dengan baik dan tidak memenuhi kriteria gangguan jiwa menurut pantauannya selama ini gitu. Iya, ya. jadi banyak orang juga yang berspekulasi bahwa Bunda Korla tuh memang wah ini orang stres nih, nggak tahu malu nih, orangnya Iya. udah putus nih, ya gitu kan. Maksudnya dengan ekspresifnya dia selama live tuh, wah ini mah emang stres nih, jadi nggak punya urat malu segala macam. Tapi secara pengalamannya si dokter tadi ya, dokter lebih Iya. Dokter berpengalaman mungkin, akan iya. hal itu dong. Jadi memang yang gue lihat juga jujur aja gue beberapa kali lihat live-nya dia juga, ya ini emang menghibur banget sih gitu. Jadi buat para Debers kalau misalkan emang mau bikin konten, ya sebenarnya konten kita yang kita buat kan bisa membawa dampak banget buat Iya. orang lain yang menonton ya. Jadi Bunda Korla adalah salah satu contoh yang orang kalau misalkan emang mau buat konten itu harus yang udah dipikirin banget. Gak dipikirin pun gak apa-apa, cuman istilahnya jangan yang merugikan orang lain lah. Gitu kan, menurut gue gitu sih. Nah selanjutnya juga sebelumnya pengusaha Putra Siregar nih yang punya PS Store nih, Le, sempat mengirimkan uang 200 juta pada Bunda Korla, Le, yang sempat ditolak. Uang itu diberikan karena merasa Bunda Korla begitu menghibur, Le,
Bunda Korla juga ingin mendonasikan uang yang dia terima untuk membeli sejumlah Al-Qur'an untuk diberikan ke sekolah anak-anak penghafal Al-Qur'an. Tuh, lu bayangin tuh. Positif banget dari gila. uang salary itu apa? Saweria. Kalau bahasanya kalau orang-orang live di game itu saweria. Oh, saweria. Iya, bahasa saweria. Ya kalau bahasa umumnya saweran lah ya. Iya, kalau kita saweran. kalau iya. Iya, lu bayangin lu kalau Lalu kalau disawer berapa tadi? 200 juta ya? 200 juta buat apa? Kayaknya sih. Jangan bilang buat beli game enggak. PS ya. Itu mungkin ada di urutan keberapa. Cuman gue mungkin nggak bakal main PS lagi. Mungkin gue ngerakit PC gitu. Oh iya, siap. Terus ntar main God of War lagi di situ. Sama aja bang. Install emulator gue. Tapi maksud gue keren loh. Cuma Iya. live gitu aja. Dan lu tahu itu penontonnya siapa? Yang tadi kita sempat bahas yang di segmen pertama kan, verified semua le. Verified semua. Iya, tadi lu bilang juga yang komen juga rata-rata Iya tentang verified. biru Ya semua. kayak Arif Muhammad, kita Mirzani segala macam Mungkin yang. kalau misalnya gue komen udah paling muncul di paling bawah kali. Oh Ber. iya sih, maksudnya siapa sih ini gitu, nggak Dia bakal tahu digubris nih, juga. bala nih. Dan orang yang akhirnya apa namanya jadi apa ngebuat si Bunda Korla jadi center of attention-nya kan gara-gara itu. Komentarnya itu yang ya itu rata-rata centang biru semua Iya. gitu. Tuh. Jadi itu benar emang positif banget. Artinya semua orang juga ngerasa ya udahlah ini emang hiburan buat gue gitu. Iya. Apapun spekulasi Bunda Korla tuh ya mohon maaf kita tadi gue bilang apa namanya gangguan jiwa lah atau kayak banyak banget yang bilang juga dia bukan perempuan tulen dan lain-lain. Di luar itu semua thanks banget buat Bunda Korla juga dari gue pribadi berarti karena cukup menghibur juga. Ya. Dan mungkin omong gue mewakili banyak orang juga bahwa Bunda Korla tuh sangat menghibur buat kita semua gitu kan. Jadi saya tuh sebelum Bunda Korla ya Ya. dia doain juga Di gitu. Jerman. Iya di Jerman walaupun jauh tetap nyampe semoga doanya ya. Dan di dunia entertainment memang menurut gue butuh le orang-orang kayak dia. Emang iya Ber, emang sekarang tuh nyari sensasi itu sebenarnya gampang banget. Asal ya tadi lu bilang urat malu putus atau nggak punya malu apa atau gangguan jiwa itu. Ya bisa kemungkinan besar bisa banget. Jadi buat sensasi yang gampang banget di dunia. Hari ini gue bijak banget ya. Iya Beda sama yang kemarin-kemarin. Tadi ya. tapi segmen 1 lagi emosi dikit sih. Sampai lu bilang malu lupa masak sih. Le. Ya, habis Itu gue yakin udah gimana, hati banget ya. Udah dikasih simpatik tapi malah di prank gitu seluruh satu Indonesia. Tapi yang jadi prank gue kenapa ya orang Indonesia tuh peduli banget gitu. Ya justru bagus sih untuk Itu, Le. simpatiknya. Betul. Terkadang plus minus sih ya. Hmm. Orang Indonesia tuh apa plus minus. Maksud gue orang banyak ini statement dari dulu banyak orang yang bilang orang-orang luar negeri itu suka banget ke Indonesia karena Indonesia tuh orangnya ramah, Iya. baik, santun dan lain-lain lah. Budi pekertinya ada lah Iya. gitu kan. Cuma di sisi lain terkadang rasa empati dan simpatinya manusia Indonesia, orang Indonesia tuh kadang terlalu berlebihan, ngerti gak sih? Iya. Jadi yang pada akhirnya dan gua ngerasa kayak gitu, gua pun kayak gitu. Jadi kesannya jadi karena gua ngerasa terlalu iba, terlalu sabar, terlalu baik, ujungnya takutnya malah dimanfaatin orang. Jadi Iya, sisi ketegasan itu jadi itu nggak ada loh, men kayak makanya. gitu kan. Itu sisi plus minusnya ya. Iya. Cuma di luar itu semua ya kita harus bangga juga lah Le. Ibaratnya emang udah ditertanamkan budi pekerti kita dari kecil yang kayak gitu. Emang iya. Itu bener maksud banget. gua. Dan kalau menurut gua sendiri sebenarnya kalau di dunia entertainment tuh kadang kontennya gokil-gokil juga sih Le. Aduh. Ya kan? Iya. Ya gua lu tau iya. kan pas kemarin yang ada si 2 orang itu, Yang mana nih? yang 2 orang itu apa namanya ngelakuin KDRT. Oke. itu ada iya. after content dari Iya. pihak lain kan. Iya, ada. Iya. Itu ada itu. Sempet itu malah dihujat dia langsung. Dan ternyata dia bener gitu. Aduh. Out of the box banget gitu. Dia visioner lah berarti. Iya, Visioner. Tapi jujur pertama kali gue masih ngerasa simpati banget sama si pasangan itu. Gue ngerasa pas gue ngeliat si pasangan satu lagi bikin konten itu, gue ngerasa ih tolol anjing. Ngapain bikin konten begituan? Maksud gue gitu ya. Maksud gue ya oke konten konteksnya ya udah gitu. Dan menurut gue ngapain anjing bikin konten gitu kita ya? awalnya hujat tuh orang. Iya. Dan ternyata pas ketika udah berapa ternyata sih mungkin karena emang dari pihak si perempuannya masih bucin kali ya. Karena emang bayang gue baca kayak gitu bucin. Iya. Masih bucin lah. Iya, makanya dia terlalu Iya. mengdewakan Jadi banget ketika lah. dapat kabar, aduh suami gue mau dipenjara, ntar anak gue makan apa gitu, Iya. ya mungkin ya makanya langsung Ya anak gua nggak punya, ditarik iya gitu. anak gua nggak punya bapak kayak gitu ya. Ntar anak gua dikata-katain di Iya sekolah ntar gitu. dibully, bapak lu siapa? Bapak mana gitu. Asli gue gedek banget Le, jujur pertama kali dengar Iya. berita si orang itu bikin konten yang kayak gitu. ngeprank itu, yang ngeprank. Iya, maksud gua apaan sih lu bikin konten ya? Iya. Ya jangan kayak gitulah, itu kan ya KDR itu kan bukan hal yang harus Dibercandakan iya lah, dibercandakan karena itu kan concern banget kan. Dan Iya. itu salah satu yang sangat-sangat
apa ya, dihindarkan lah, Iya. dan itu kecaman berat untuk sebagian Mm-mm. orang gitu kan. Kadang itu ya nggak boleh lah gitu. Makanya pertama Iya. apaan sih konten kayak gitu. Katanya Apaan? visioner Iya, anjing. ternyata bener anjing. Kocak emang dunia entertainment ya kadang-kadang ya. Iya, aduh, Makanya sebenarnya kacau. kayak yang si Tole bilang tadi, kalau masuk dunia entertainment tuh emang gampang sih Le. Iya. Lu tinggal nyari sensasi segala macem, bisa ya lu komentar apa kayak ke Instagram yang ngebuat nama lu bisa naik, itu bisa cepet banget sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita mau berandai-andai ya, kalau misalnya kita berdua Iya, sebagai contoh kita ya misalkan ya. entertainment gimana nih? Iya, Bang? iya. Kalau Iya. gue sih ya gimana ya? Gue ya pertama gue nggak mau ya mungkin sifat sombong itu hanya punya Allah Subhanahu Wa Taala. Gue tuh ya sebagai manusia ya bisa mudah-mudahan ya. Kalau ini agak Ini arahnya kemana sih? Ini agak-agak mah gak apa-apa ya. Oh, iya, Ya, iya, ya, iya. ya. Iya. Ya maksudnya biasa aja lah. Gue gitulah paling gitu aja lah. Ini arahnya kemana sih? Udahlah gue flat aja lah gitu. Oh, maksudnya ibaratnya kalau masuk dunia entertainment pengennya ya udahlah Iya. gitu dengan karya gua aja gitu Iya, ibaratnya. nggak perlu lah gue maksudnya buat statement ke misalnya ngejelekin suatu pihak itu kalau bisa Janganlah. jangan. Ya ibaratnya secara nggak langsung kita juga bikin YouTube gini udah masuk dunia entertainment Le. Ya, bener Walaupun sih. bedanya memang terkenal atau nggak terkenal lah ya. Iya. Iya kan, cuman lambat laun kalau kitanya bikin terus kreasi kan terkenal, disitulah cobaannya kan. Iya. Kita bisa tetap fight dengan karakter kita masing-masing apa enggak. Iya. Soalnya kan lu sering banget lah lihat kayak artis baru gitu kan Mm-mm. yang terkenal karena media sosial, Mm-mm. yang akhirnya star syndrome Le. Nah, Jadi itu pada tuh yang gue saatnya- ngeri tuh. Nah, itu lu Takutnya kita lu lagi takut di lu atas. punya ketakutan kecenderungan akan kesana nggak? Kalau DB misalkan nih one day terkenal, amin ya, terkenal nih Amin. misalkan nih, terus Bima Pranata Sagita atau EKE Bima Tole, cile sedap. Iya. Ntar lu itu bakal ada cenderungan buat kayak, gue bakal udah terkenal nih, motor gue udah bukan Astrea lagi gitu kan, naik dikit jadi CB 100 gitu, sama aja. Ya saya, Cuma ada koplinya doang anjir. ya saya lu bakal ada kayak, ya semoga jangan cuma, ya orang sih pasti bilang, ya enggak lah jangan, cuma maksud gue dari lu kira-kira kalau star syndrome-nya gue gimana ya gitu, gimana Le? Star syndrome itu kayak Star syndrome kayak, lu berarti gue ngomong lu gak ngerti. enggak maksudnya itu dia lebih membanggakan diri dia gitu. Star syndrome tuh gini, jadi misalkan kayak lu orang biasa, Nah, terus lu punya contoh deh tuh yang lu naruh kopi beli ke warung tuh misalkan, kan terkenal tuh video lu, kan lu Yang terkenal itu pokoknya apa kita udahin aja Le? gue juga jadi bingung. Enggak, star syndrome tuh gini, misalkan kayak lu nih, Ya. lu orang biasa ya kan, terus lu punya konten, lu Iya. terkenal nih Le, Oke. itu langsung tinggi Ya, nih. Gue punya karya Si kan. ini deh, Gua si punya bonge dah, misalnya kayak Oke. katakanlah bonge, Oh, katakanlah iya, ini iya, kita iya, ambil iya. bonge misalkan, ya JJ bonge Ya, deh ya, misalkan kita- gitu. Itu contoh aja ya. Ya Mas, contoh ya, misalkan ini nggak terjadi bonge, cuma saya contoh misalkan bonge nih, dia kan orang biasa, Mm-mm. terus dia punya konten yang si apa ya namanya kan Citayam itu kan, Iya, Citayam Fashion Week. ya akhirnya dia jadi salah satu ikonnya di sana, Mm-mm. terkenal. Oke. Nah andai kata maksud gua tuh kalau star syndrome tuh kayak bonge tuh langsung kayak congkak gitu Le, kayak Oh, conggah gitu ya. iya Maksudnya congkak gitu kayak gue artis loh gitu, terus kayak gue langsung kayak di Instagram gimana sih star syndrome, gue juga bingung lagi jelasinnya. Iya gitu ya pokoknya itu ya congkak sombong gitu Le. Oh, Heeh. masih sombong lah. Iya, Intinya- sombong. Pada intinya sombong. Ya lu gitu nggak? Iya, ya udah nggak humble lagi gitu Le. Oh gitu. Gue kenal Tole Bima nih orangnya baik, sih Iya, dia minjemin dulu. duit segala macam. Heeh. Cuman ntar pas lu udah punya duit kayak gue boleh nggak Le duit? Tadinya lu ngomong Ber pakai aja dulu Ber gitu. Ntar lu bisa terus misalkan agak lah Ber lah, gue lagi ada keperluan ini gitu. Lu bakal gitu nggak kira-kira? Apa bakal tetap pinjam duit ke gue? Itu kalau masalah uang ya, jujur aja. Kalau uang itu sensitif sekali Ber, Oh, sebenarnya. Tapi kan biasanya gue inget banget ini jadi ngomong bangsat. Gak usah dah. Gak usah. Nggak. Mungkin itu Ya pokoknya gue pernah segmen punya aja. pengalaman yang ngebuat gue bilang, ih gila Bima Tole orangnya baik banget ya gitu. Cerita aja dah. Gak apa-apa. Gue dulu pernah pacaran. Gitu. Gue dulu pernah punya pacar kan. Ah, Terus oke. waktu sekolah, nggak tahu gitu apa enggak. Gue mau jalan nih, Ah. kan. Terus gue nggak punya duit Le. Heeh, Kan waktu itu motor gue nggak ada bensin. heeh. Terus gue minjem duit Le. Gue chat nih BBM tuh waktu itu masih. Ah. Le apa Ber gitu kan. Le minjem duit Le berapa? 20.000 dah buat gue beli bensin. Oke. Gue jemput cewek gue bilang gitu kan ke lu. Oke Ber ya udah lu ke rumah aja sini. Le gue baru selesai makan lu ke rumah gue. Betapa gak tau dirinya gue ya. buat jalan buat jemput cewek nggak punya duit
minjem gue minta anterin sama dia. Oh mungkin dulu gue konteksnya karena ini Ber apa namanya, gue nggak tahu kalau itu buat cewek lu, cuman kalau tahu juga nggak apa-apa sih. kan orang baik banget nih. Makanya gue kalau ngebayangin sih gue kalau ngebayangin si lebih mau jadi artis nih, gue bingung star syndrome dia tuh kayak gimana gitu. Iya gue aja bingung anjir, bener maksudnya gimana apa yang mau. Ya mungkin ya gue nggak bakal banyak bikin statement lah yang bikin orang benci sama, maksudnya bikin ngebenci salah satu pihak mungkin. Oh iya sih. Ya itu impian semua orang ya Le. Ya selama kegiatannya positif mungkin gue masih mau berkata. Tapi kalau udah mainnya slot aja gue sorry aja. Oh jadi kalau orang yang menjunit ke lu emang konteks sudah main ke arah yang sana jangan lah ya. Iyalah. Nah itu jadi penyakit juga ya Le. Iya soalnya kan kita kan ya namanya kita maksudnya berteman lama. Kalau cuma fokus sama handphone aja kayaknya ya percuma mau ngapain, gue selama ini main handphone aja gitu. Terus kita kumpul malah main HP lagi ya sama aja bohong gitu. Ya itu yang dirasakan banyak tongkrongan lah ya. Iya maksudnya itu ini mewakili banyak orang gitu. Jadi kan mungkin Bima ngalamin gitu. Jadi mungkin kalau para Debers ngalamin hal yang sama, ya sabarlah. Itu udah siklusnya kehidupan kayak gitu. Oh, gitu. Ya kan iya dong, kayak makin tua tuh pertemanan makin sedikit paling. Itu kan udah pasti gitu. Itu gue percaya itu. Pertemanan makin sedikit tapi berkualitas. Nah, yang harusnya begitu kan. Semoga bisa terjadi kita semua. Amin. Atau misalkan punya banyak teman tapi jatuhnya itu jadi relasi, aman. Tapi kalau punya banyak teman ujung-ujungnya dompet kitanya kekuras, jangan. Ya nggak sih? Jangan dong. Nah, itu dampak buruk banget. Nah, itu balik lagi nih. Itu udah cukup lah bahasan kehidupan kita lah ya, Le. Enggak ada yang menarik juga kayaknya. Debers juga kayaknya apaan sih gitu mungkin. Iya. Jadi kalau dari kesimpulan yang kita ambil sebenarnya kayak Bunda Kola tadi terjun ke dunia entertainment dengan cara tidak sengaja dan bisa menghibur itu sangat positif gitu. Yang tidak dibenarkan ketika memang memanfaatkan media sosial tapi dengan cara yang menghalalkan segala cara demi itu dia. Iya, demi menaikkan strata sosial dia gitu kan. Itu yang sangat tidak disarankan. Mungkin sindrom juga termasuk ya. Itu bisa jadi pada akhirnya udah sindromnya pengen sosialisasinya terlalu tinggi, udah terkenal star syndrome. Wah itu jangan deh. Jangan dilaknat kamu. jangan. Ya dia terbaik semua ya Le buat kayak dunia entertainment kita, semoga makin maju, makin oke lagi dan makin bisa berkualitas terus ya Le. Di media kita terus ke depannya Indonesia bisa terus go internasional buat sisi entertainment dan lain-lainnya. Kan banyak tuh kayak musik segala macam kan, film dan lain-lain bisa go internasional. Oke, cukup Le. Cukup Ber. Thank you Ber. Ini udah kita nextnya bisa ketemu lagi di minggu. Berarti ya tadi kita ada spesial episode nanti. Iya. Ditungguin selama 1 bulan nih kita bakal spesial episode tadi. Kalau penasaran ya tungguin aja. Itu kita bakal nonton selama 1 bulan ada spesial episode yang bakal kita tayangin selama 1 bulan penuh. Jadi tungguin stasiunnya terus di DB Project. DB Medinfo. Jadi lupa sendiri dalam YouTube-nya. DB Medinfo. Stay tune aja. Oke, cukup Le. Cukup Ber. Lu mau closingan kan? Ini gue tuh anjir lah. Gue aja. Iya, gue lupa anjir. Harus dicatat dulu. Siap. Oke, cukup di sini dulu baca berita barang kali ini dari gue Berko dan rekan baca barang gue Bima Tole. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi untuk para Deber semua. Sampai jumpa di baca berita barang selanjutnya. Dadah. See you next time.